Kira Barkada Selat, Nasar Sendas, ketemu lagi dengan Eliza Alvareza ya teman-teman. Ya, kali ini aku mau ngisi aku itu di dalam ruangan, dan alhamdulillah ini apart baru aku, dan aku mau bagi-bagi tips lagi nih. Kali ini aku mau bagi-bagi tips untuk kuliah ke Turki. Nah, apa aja persiapan yang harus kalian miliki kalau misalnya mau kuliah di Turki? Karena itu banyak banget ya, dari jadi pertanyaan para netizen, cukup khususnya yang ada di DM, banyak yang tanya sama aku, Kak, aku mau kuliah di Turki, tipsnya apa sih? Terus apa yang harus aku siapin? Terus bagaimana surveinya dan lain-lain. So teman-teman, don't forget to always watch the like, comment, and Oke guys, ketemu lagi dengan Eliza Alvareza ya teman-teman ya. Mohon maaf yang di belakang itu ada sedikit sponsor, ada tas sama jaket ya teman-teman ya. BTW ini di kamar aku, tapi semoga ini tidak mengganggu pemandangan ya teman-teman ya. Fokus ke aku aja karena banyak informasi penting yang akan aku berikan kepada teman-teman, khususnya untuk persiapan kuliah di Turki ya. So kita mulai ya. Pemandangannya teman-teman agar kalian fokus ke aku aja gitu. Mohon maaf kalau misalnya aku suka ganti jaket jadi gini loh teman-teman. Kalau di sini ini kan dingin banget ya. Sekarang lagi musim dingin. Jadi persiapan yang harus kalian punya ya pasti baju dingin lah. Tapi nggak usah bawa baju Indonesia. Itu sih yang mau aku bahas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena banyak hal yang harus kalian persiapkan untuk kalian kuliah. Jangan kalian cuma kepengen aja tapi kalian nggak survei. Jangan kalian kepengen aja tapi kalian nggak cari informasi. Jangan kalian cuma kepengen aja tapi kalian nggak tahu konsekuensi resiko apa yang akan kalian miliki ketika nanti kalian sudah dulu ya. Oke teman-teman, aku kan kebetulan terima beasiswa S2 dari Masagena Edukasi Turki ya teman-teman ya. Dan persiapan aku untuk mendapatkan beasiswa itu kira-kira 3 tahun, dan aku rasa aku sudah pernah cerita ke teman-teman alasan aku kenapa milih negara Turki. Terus juga aku juga pernah cerita kenapa harus negara Turki, itu karena latar belakang jurusan ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah aku pelajari itu membuat aku tertarik untuk pelajari bahasa Turki teman-teman. Tapi teman-teman jangan sama kayak aku gitu loh. Maksudnya jangan ikut-ikutan mentang-mentang di sini Kapadokia is my dream lagi viral, jadi karena itu kalian ingin kuliah di Turki ya teman-teman ya. Jangan seperti itu. Kalian harus memiliki alasan tersendiri kenapa harus negara Turki. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian harus nyiapin mental dulu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri itu akan banyak yang akan kalian terima. Makanya saran aku pertama kalian harus riset dulu. Terus kota mana yang mau kamu datangi, terus keadaan iklim cuacanya seperti apa. Nah sebenarnya karena aku dulu punya temen ya teman-teman, temen aku itu dapet beasiswa di Australia ya, Australia Scholarship. Nah itu kan negara yang
gitu loh. Karena beasiswa AAS itu gede dan juga Australia itu deket dari Indonesia ke Australia, jadi dia itu pulang ke apa Indonesia itu sebulan sekali teman-teman, saking kebanyaknya uang AAS ya teman-teman yang diberikan teman-teman, karena dia homesick teman-teman, karena dia homesick dan dia juga sempet sakit teman-teman, dia sempet sakit karena apa cuacanya dingin banget. Kalian pikir salju itu enak? Salju itu ya enak dipandang tapi nggak enak dirasain teman-teman. Jangan kalian pikir ketika orang menikmati salju hahaha hehe itu mereka tuh tidak kedinginan, karena salju itu dingin banget. Itu tuh kami minus 1, -2, -3. Nah itu tergantung lagi daerahnya teman-teman, karena setiap daerah di Turki ini nih tingkat kedinginannya dan tingkat saljunya pun beda-beda, itu harus kalian ketahui juga. Jadi belajar dari pengalaman temen aku tadi ya teman-teman ya, evenly dia bukan di sini tapi dia di Australia. Jadi dia pas musim salju itu dia ini teman-teman mimisan, teman-teman mimisan, terus dia sakit teman-temannya karena kedinginan teman-teman. Nah jadi dia juga nggak betah katanya di luar negeri, dia sempet pulang ke Indonesia sebulan sekali gitu ya. Ya kalau deket kan, kalau Australia kan deket, tapi kalau Indonesia Turki berapa jauh teman-teman. Kalian bayangin teman-teman ya, kalian kalau misalnya sakit ya sakit sendiri, kalau misalnya kalian homesick ya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pasti ada solusi nih. Aku mau kasih tips juga itu ke teman-teman ya. Karena teman-teman kuliah di Turki ini lama, bukannya sama kayak di UK. Kalau kuliah di UK itu tuh S2-nya aja 1 tahun. Kalau kuliah di Australia itu kuliahnya S2, tapi itu memang ada kelebihan ada kekurangan. Nah kalau di Turki S1 itu 5 tahun, itu yang harus kalian ketahui, karena 1 tahun harus kalian spend time buat mendapatkan sertifikat bahasa, dan itu 5 level. Nah 5 level itu masing-masing punya tesnya masing-masing. Nah tingkat resikonya gede teman-teman. Kalau kalian nggak bisa bahasa Turki ya kalian nggak bisa kuliah gitu loh. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya kalian mau kuliah ke Turki, yang harus pertama yang harus kalian siapkan adalah riset. Penting banget, kalian harus riset dulu. Riset kenapa harus milih negara Turki. Jangan kalian, kalau misalnya di apply beasiswa tuh kan selalu pertanyaan awal tuh kenapa harus Turki nggak negara lain. Itu pertanyaannya dijawabnya itu general sekali. Kalian bilang kayak negara Turki adalah negara dua benua. Semua orang tahu kalau negara Turki adalah negara dua benua kayak gitu loh. Dan jangan cuma kepengen dua benuanya aja, kalian tuh harus punya apa ya, spesifik kayak itu alasan kenapa harus Turki gitu loh. Nah evenly kalau misalnya kalian mau kuliah berarti di bidang pendidikannya, apakah pendidikan ini menunjang masa depan anda atau tidak gitu loh. Bagaimana kalau S2 dan S3? Ya sama aja, cuman bedanya kalau misalnya S2 kan 3 tahun, kalau misalnya S3 kan mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung lagi riset mereka gitu loh. Karena setiap apa ya, setiap penelitian, kalau misalnya khusus buat S3 itu mereka ada namanya dana riset, memang apa ya, beasiswa khusus riset, ada memang beasiswa gelar degree non degree teman-teman. Tapi aku nggak bicara tentang S3 lah ya, karena aku rasa penonton aku nih rata-rata pengen kuliah S1 gitu kan, tapi ada beberapa yang S2 juga, karena aku juga S2 kan teman-teman ya. Kalau memang ada rezeki insya Allah S3, kalau enggak ya aku mau nikah aja lah, ngapain sekolah terus. Mohon maaf, skip skip. Terus teman-teman, selain riset wilayah, kalian juga harus mempersiapkan budget. Jangan kalian pikir orang yang punya beasiswa, apa yang orang yang dapat beasiswa itu apa ya, kali apa datang ke sini dengan tangan kosong tiba-tiba dikasih uang sama lembaga beasiswanya. Jangan kalian pikir seperti itu ya teman-temannya. Mereka juga memiliki apa namanya budget pribadi teman-teman. Jadi jangan kalian mengandalkan beasiswa teman-temannya. Yang namanya beasiswa itu tuh tidak membackup semuanya teman-teman. Jangan kalian pikir mentang-mentang fully funded, mentang-mentang partial funded, ya partial udah pasti ya, tapi mentang-mentang fully funded kalian nggak punya pegangan uang gitu loh. Auto kalian jadi gembel di luar negeri kalau misalnya nggak pegang uang sendiri itu ya. Oke teman-teman, itu intermezzo aja ya teman-temannya. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi tingkat resikonya yang pertama kalian harus tahu, kalau misalnya kuliah di Turki ini
S1-nya 5 tahun, jadi 1 tahun di spend time untuk ngejar bahasa Turki 5 level tadi. Kalau misalnya S2 itu 3 tahun, jadi 1 tahun spend time buat sertifikat bahasa. Itu riset yang pertama yang harus kalian ketahui. Nah, terus yang kedua, kalian juga harus riset kampus, riset tempat tinggal. Kalian juga harus tahu tingkat resiko dan juga minimnya penduduk Indonesia yang ada di kota atau ke universitas atau apapun yang mau kalian datangi, karena kalian tinggal di sini lama loh teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu banget gitu loh keadaan iklimnya seperti apa, terus kalian harus tahu penduduknya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Bila perlu kalian itu inilah follow lah apa Instagram Instagram apa ya, kayak Instagram PPI negara, PPI wilayah, itu loh yang mana itu bisa apa ya, jadi media referensi kalian buat tanya-tanya seputar kota yang ada di Turki ini yang nantinya mau kalian jadikan tempat tinggal gitu loh teman-teman. Terus teman-teman, tingkat persaingan pendidikan juga itu harus jadi pertimbangan kalian. Kalian tuh kuliah ke Turki tuh mau ngapain gitu loh, ketika kalian udah selesai dari Turki ini nih mau jadi apa, terus juga nanti peran kalian di masyarakat seperti apa, terus juga nanti apa tingkat kredibilitas kalian ketika nanti kalian menjadi sarjana di Turki itu seperti apa, itu juga harus dipertimbangin. Terus juga teman-teman yang paling penting kalau misalnya kalian kuliah di sini ya, lihat juga inilah akreditas kampusnya lah ya. Karena gini loh, kalau misalnya ada kampus-kampus yang bisa dibilang baru, belum ada tamatannya dari Indonesia, kalian tuh harus penyetaraan ijazah dulu nantinya. Jadi itu harus diurus dan itu nggak mudah teman-teman. Jangan kalian pikir ketika kalian udah lulusan luar negeri tiba-tiba langsung kalian dapat tawaran pekerjaan banyak, itu kan jangan seperti itu. Ini zaman milenial, tingkat persaingannya gede ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian pikir lulusan luar negeri itu tuh menjamin masa depan kalian bakal jadi apa yang kalian mau, belum tentu teman-teman. Karena banyak orang yang lebih sukses tapi mereka nggak sekolah, banyak orang yang sarjana tapi dia pengangguran, ada aja teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya kalian memang mau sekolah di luar negeri, ya kalian harus pikirkan gitu loh, kira-kira 5 tahun ke depan setelah aku lulus S1 aku nih bakal apa, atau ketika aku udah lulus S2 aku mau gimana gitu loh. Itu juga harus jadi pertimbangan kalian. Jangan kalian kuliah cuman ikut-ikutan orang aja kayak gitu kan, nanti kalian tingkat stressing yang kalian dapatkan ketika kalian di luar negeri itu akan berbeda. Lebih baik kalian sekolah di dalam negeri deket sama orang tua. Kalau kalian stres tuh ada orang tua yang mengayomi, tapi di sini kita itu perantau, kita tuh musafir. Dengarkan ya teman-teman ya, jadi kan kita benar-benar harus mandiri, mandi sendiri itu loh. Jadi teman-teman, jangan kalian pikir ya orang-orang yang kuliah di luar negeri itu kalian yang kalian lihat tuh seneng-senengnya aja gitu loh. Yang kalian lihat cuman mereka hahaha hehe, lalu mereka tertawa-tawa, posting foto, posting video di Instagram, di YouTube, di mana-mana ya teman-teman ya. Tapi kita kan nggak tahu ya, setiap mereka tuh pasti menghadapi resiko hidup yang berbeda gitu loh, karena itu mereka udah pilih jalan mereka untuk kuliah ke luar negeri teman-teman. Nah, kalian banyak-banyak bersyukur kalau misalnya saat ini masih masih di dekat orang tua, masih dapat beasiswa orang tua gitu loh. Karena nggak semua orang juga seberuntung kalian bisa dapat beasiswa dari orang tua kan, kayak gitu kan. Nah, ada orang-orang yang harus mencari beasiswa dari lembaga lain baru dia bisa sekolah, dan juga yang seperti itu. Dan kalau misalnya kalian adalah penerima beasiswa dan itu dapatnya bukan dari orang tua, ya bersyukur juga lah, dan kalian harus memberikan yang terbaik. Nah, tapi kalian harus mempertimbangkan banyak hal gitu loh. Maka dari itu riset itu pesan saya. Terus aku sarankan lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian ada ya, dulu tuh gini teman-teman, aku tuh punya cerita ya. Dulu tuh kan aku kan sempat lulus di univ yang berbeda ya teman-teman ya, nggak sesuai dengan univ yang aku pilih. Tapi itu tuh dulu tuh waktu zaman aku dulu mahasiswanya Indonesianya masih dikit, tapi alhamdulillah itu udah banyak ya.
Tapi gini loh teman-teman, itu pengalaman aku yang aku lakukan. Aku disarankan sama temen aku untuk riset wilayah, teman-teman. Riset wilayah, kira-kira wilayahnya seperti apa, terus juga lingkungannya seperti apa, terus juga jauh nggak dari ibu kota dan lain-lain. Tuh aku riset dulu. Terus aku juga apa ya, hunter teman-teman. Aku juga hunter. Aku mencari orang-orang yang memang sudah kuliah di sana, di univ tersebut teman-teman. Agar apa? Agar aku mendapat experience dari luar gitu loh. Nah, kalau aku kan saat ini ya alhamdulillah aku udah di Sakarya University, meskipun aku cuma baru tomernya teman-teman. But alhamdulillah kalau di Sakarya ini mahasiswa Indonya banyak ya teman-teman ya. Jadi aku alhamdulillah punya teman di sini, jadi aku kayak confident gitu loh milih Sakarya teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalian juga harus cari PPI-nya, karena setiap wilayah itu pasti ada Perserikatan Pelajar Indonesia Wilayah teman-teman ya. Nah kalian kalau bisa juga tanya-tanya sama orang-orang yang ada di PPI, DM Instagramnya. Terus juga kalian cari orang-orang yang udah kuliah di sana, sehingga kalian bisa kayak sedikit interview, tanya-tanya tentang univ tersebut teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Kemudian teman-teman, saya juga dulu ini ya, selain riset wilayah, terus juga riset universitas, saya juga mencari tahu ini apa tuh namanya, tentang akreditas kampus. Saya juga tingkat tingkat lulusan di sana, kira-kira kalau kualitas kampusnya itu seperti apa, dan lulusannya itu tuh bakal menjual atau tidak. Dan juga saya juga mencari tahu kalau ada tamatan dari univ itu atau enggak. Jadi kalau misalnya nanti saya pulang terus saya mau penyetaraan ijazah, karena kalau kuliah di luar negeri ada penyetaraan ijazah ya, kira-kira sulit apa enggak. Nah itu juga yang saya lakukan. Makanya teman-teman saya itu buat bikin konten ya teman-temannya, yang semuanya itu ini ya selaras dan juga nyambung teman-teman. Kemarin kan saya bikin konten tentang review Sakarya University ya, karena saya berada di Sakarya teman-temannya. Masa saya mau survei kampus lain gitu loh, sedangkan saya ada di Sakarya. Tapi insya Allah kalau misalnya ada kesempatan saya juga akan coba survei ke kampus lain. Tapi itu gunanya sebenarnya untuk kalian sendiri loh teman-teman ya, karena saya tuh mikir jangan sampai kayak saya dulu loh orang-orang ini. Makanya saya tuh bikin konten-konten edukatif yang mana itu memudahkan orang lain gitu loh, buat akses informasi gitu loh. Dan saya berharap sekali ya konten ini akan bermanfaat dan juga bisa membantu orang-orang yang ada di Indonesia dan bisa menjadi referensi untuk kalian. Jadi tolong dong support akun saya gitu lah, terus watching sampai selesai. Terus juga setiap ada konten baru silakan disimak kayak gitu, disimaknya sampai selesai teman-teman, karena saya memberikan informasi-informasi penting. Tidak ada obrolan yang tidak penting yang saya spend time kan waktu jadi di sini teman-teman ya, karena saya tuh benar-benar tulus membantu teman-teman yang ada di Indonesia agar kalian tuh benar-benar merasa terbantu dengan setiap konten yang saya berikan. Meskipun ya saya rasa agak lambat sih pergerakannya konten ini, tapi saya tidak mengeluh teman-teman, karena apapun yang saya lakukan itu untuk kebaikan sesama, dan saya yakin pasti ada hikmahnya, insya Allah, amin. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya simpulkan ya teman-teman ya, kalian harus kalau misalnya mau kuliah di Turki harus riset kampus, riset wilayah, terus juga riset biaya hidup. Penting banget teman-teman ya. Jadi gini loh teman-teman, setiap tempat itu tingkat biaya hidupnya itu beda-beda. Nah saya gambarkan sedikit ya teman-teman ya, dari kota besar sama kota kecil itu beda, dan juga harga barangnya juga beda-beda teman-teman. Makanya saya bilang dari tadi kan, kalian harus punya spend time, jangan ngandalin beasiswa aja. Kalau bisa kalian kerja di sini, kalau misalnya ada peluang bisnis atau peluang usaha, bisa bangun usaha di Turki, atau misalnya kalian punya kesempatan kerja part time, karena teman-teman saya banyak juga yang kerja part time di sini teman-teman. Jadi kalau di beasiswa Masagena apakah dilarang kerja apa enggak? Boleh kerja.
Tapi kalian harus tetap memprioritaskan sekolah ya teman-temannya, karena kalian itu kan dibayar buat sekolah gitu loh. So teman-teman, apa yang penting kalau misalnya modal awal, kalau misalnya kalian mau mau ke Turki, itu yang pastinya kalian tuh harus bisa dulu ngomong sama mereka, harus punya modal bahasa Turki. Itu penting banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya basic, kalian mau kerja mau apa di sini nggak bisa, karena bahasa Inggris di sini nggak kepake teman-teman. Kepake tapi nggak maksimal, karena orang-orang ini rata-rata nggak terlalu pandai dalam berbahasa Inggris gitu. Nah jadi teman-teman, for information ya teman-teman ya, Generation Future Leader itu sedang membuka kesempatan teman-teman yang mau les bahasa Turki dasar teman-teman ya. Kita memberikan kesempatan bagi teman-teman yang memang mau kuliah di Turki namun masih kendala bahasa, itu kita membuka kesempatan buat teman-teman daftar di kelas bahasa Turki kita. Dan alhamdulillah pengajarnya adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki, dan alhamdulillah dia juga udah menyelesaikan C1 C1 5 level bahasa Turki. Jadi bahasa Turkinya udah bagus banget teman-teman ya. Itu berguna untuk modal teman-teman buat yang mau kuliah ke Turki, dan itu adalah basic teman-teman ya. Setidaknya ketika kalian sampai sini kalian tuh gak kagok lagi, karena nanti di dalam kelas belajar bahasa Turki itu, tomernya itu perlu kalian tahu itu kodamnya pakai bahasa Turki. Nah, dan tingkat stressingnya tuh besar sekali, dan itu saya rasakan teman-teman. Jadi saya tergerak hati saya untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia ini. Kalau memang kalian pengen ke Turki ya, yang pertama harus bisa bahasa Turki dulu. Jadi for information, ini posternya, nanti semoga berguna ya. Info lebih lengkapnya kalian bisa baca di caption bawah ini. Nanti hubungi CP-nya dan langsung daftar aja ya teman-teman ya. Don't forget to prepare your skill, your time and yourself ya teman-teman, karena ini untuk kalian sendiri kan. Memang butuh, kalian tuh harus investasi waktu, investasi dana, karena cita-cita itu nggak ada yang bisa diraih dengan instan teman-teman. Karena itu teman-teman ya, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak perlu lah ya teman-teman ya, karena biaya hidup di luar negeri itu jauh lebih mahal daripada di Indonesia teman-teman ya. Dan karena itu kalau misalnya kalian udah punya basic, even nanti kalian datang ke sini mau sambil buka usaha atau kalian mau cari kerja sampingan, part time dan lain-lain, kalian udah punya basic bahasa Turki gitu loh. Jadi kalian belajar di kelas tapi kalian udah bisa memahami sedikit demi sedikit. Karena itu jangan lupa untuk daftar di kelas bahasa Turki Generation Future Leader. Oke? Kalau misalnya saya tuh ngomongnya agak berapi-api teman-teman, tapi itu tuh penyemangat gitu loh, motivasi untuk kalian. Saya sudah pernah bilang kan kepada kalian bahwasanya motivasi itu tuh seperti makan dan mandi. Jangan kalian setelah mendengar tips dan trik dari saya ini membuat kalian down atau membuat kalian mikir lagi apakah mau kuliah di Turki apa enggak. Jangan seperti itu. Yang saya harapkan adalah ketika kalian mendengar apa yang saya berikan ini, kalian tuh berpikir gitu loh, oh berarti aku harus ngapain nih sebelum aku mau kuliah ke luar negeri. Oh kira-kira univ mana nih yang mau aku pilih, terus kira-kira kota mana yang akan aku pilih gitu loh. Maksud saya tuh seperti itu. Jangan kalian salah artikan saya membatasi kalian atau apakah kalian harus atau tidak kuliah di Turki, karena itu pilihan teman-teman. Mau kalian kuliah di luar negeri, di dalam negeri, dimanapun itu ya teman-teman, itu pilihan hidup kalian, tidak ada yang bisa melarang kalian. Ketika kalian sudah kuat dan juga kalian sudah berusaha sangat maksimal ya tapi nggak dapat juga ya, itu berarti qadarullah. Tapi kalau misalnya kalian nggak menyerah, pasti masih ada kemungkinan kesempatan. Jadi so don't forget to always support yourself ya. Kamu harus support diri kamu dulu lah. Motivasi itu harus datang dari dalam diri dulu, baru di luar diri. Biar gini loh teman-teman, tipsnya dapet, pelaksanaannya ada. Jangan cuma nonton habis itu kalian tidur kayak gitu loh. Kalian tuh kalian tuh harus tahu banget gitu loh, ketika kalian memilih untuk keluar negeri itu konsekuensinya
konsekuensi apa dan resiko apa yang kalian lakukan, dan itu harus kalian hadapi. Oke?